sungai, dan pasar terapung adalah dua hal yang membuat Kalimantan Selatan amat dikenal. Kedua hal itu yang menginspirasi pembuatan miniatur jukung atau perahu ini. Dalam kesehariannya, jukung memang tak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Aktivitas jual beli di pasar terapung pun dilakukan dari atas jukung. Telah melekat dan menjadi bagian sejarah serta budaya. Di Pulau Sewangi, Kecamatan Alalak, Kalimantan Selatan, jukung pun dijadikan souvenir khas Pulau Seribu Sungai. Pulau ini pula yang menjadi sentra pembuatan jukung se-Kalimantan Selatan. Sedikitnya ada 45 pembuat jukung yang sudah menggeluti profesinya selama puluhan tahun. Keahliannya mereka dapatkan secara turun-temurun dari keluarga. Ini dia satu-satunya pembuat miniatur jukung di Pulau Sewangi, tepatnya di Desa Pulau Sewangi, Kabupaten Barito Kuala. Namanya Syarwani. Pria 37 tahun ini sudah menggeluti pembuatan jukung sejak 15 tahun lalu. Ingin melestarikan budaya Kalimantan Selatan, Syarwani pun merambah ke pembuatan miniatur jukung sejak 2 tahun belakangan. Pertama kita melihat situasi di pasar terapung, itu kan nggak seramai yang dulu. Jadi gimana cara kita untuk meramaikan pasar terapung, kita buat miniatur untuk daya tarik pasar terapung Muara Kuin. Supaya ada cenderamata untuk para wisata di pasar terapung Muara Kuin. Tak sekedar membuat miniatur jukung, Syarwani juga memperhatikan setiap detil karyanya. Miniatur perahu buatannya juga dilengkapi dengan penjual, serta berbagai barang dagangan khas pasar terapung versi mini. Menjadi perajin jukung dan miniaturnya sekaligus, diakui Syarwani memiliki tingkat kesulitan berbeda. Membuat versi mini nyatanya lebih sulit dari membuat jukung berukuran besar. Susahnya miniatur, soalnya itu agak rumit. Agak rumitnya di pembuatan orang dan sama kalau jukungnya itu bisa robek. Di sisinya bisa robek. Kalau yang buat yang jukung yang besar itu kan mudah, soalnya bahan bakunya itu besar-besar. Pembuatan miniatur ini terbagi dalam 2 tahap. Pertama, membuat jukungnya terlebih dahulu. Kedua, dilanjutkan dengan membuat orang serta berbagai aksesoris di dalamnya. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu mini ini adalah kayu meranti sisa olahan dengan berbagai ukuran. Biasanya kayu yang digunakan berukuran 4x6 dan 5x7 cm yang dibentuk menyerupai jukung. Setelah terbentuk, bagian tengah miniatur jukung dilubangi untuk aksesorisnya. Ada 3 jenis ukuran yang dibuat. Besar berukuran 35 hingga 45 cm, sedang berukuran 30 hingga 35 cm, dan kecil berukuran 25 hingga 30 cm. Selanjutnya, membuat orang-orangan. Proses ini yang dinilainya cukup sulit. Paling sulit pembuatan orang-orangan itu pembuatan tubuh orang sama kaki orangan itu. Bahan yang digunakan untuk membuat orang-orangan ini adalah kayu sengon. Kemudian diukir hingga mendapatkan bentuk serta ukuran yang sesuai. Lalu diwarnai dengan cat minyak agar menarik perhatian. Sedangkan untuk miniatur makanannya dibuat dari kacang-kacangan, diantaranya kacang ijo, kacang kedelai, maupun kacang tanah. Kacang-kacang ini juga diwarnai sesuai dengan keinginan. Setelah warna didapat, jemur hingga mengering. Miniatur buah ini dibuat dari berbagai jenis kacang-kacangan. Soalnya kacang di sini itu mudah ditemukan ya Bang ya? Iya. Dan harganya yang relatif lebih murah dibandingkan rempah-rempah. Dalam sehari, Syarwani dibantu dengan rekan-rekannya bisa menghasilkan 10 jukung mini. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp40.000 hingga Rp150.000 per buahnya.
Dalam setiap produknya, Syarwani terus berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Karena itu, keterampilan yang didapatnya secara otodidak terus diasah. Jika dirawat dengan baik, miniatur jukung ini dapat bertahan hingga 10 tahun lamanya. Namun itu tak berlaku untuk kacang-kacangan yang dibentuk menyerupai buah versi mininya. Soalnya dari kacang-kacangan itu kan kalaunya ada kuman, nah di situ punya kita ada kelemahannya di situ. Soalnya itu mudah dimakan oleh hewan yang suka sama kacang-kacangan. Walau tergolong baru, kerajinan miniatur jukung ini dapat terjual sekitar 150 buah per bulannya. Hasilnya, sekitar 7 juta rupiah dapat dikantongi Syarwani. Penjualan miniatur jukung ini pun tak kalah unik, yaitu menjajakannya ke pasar terapung Muara Kuin menggunakan jukung. Salah satu pasar tertua di Kalimantan Selatan ini beroperasi setiap hari, mulai pukul 6 hingga 8 pagi. Selayaknya pasar pada umumnya, semua pedagang berkumpul di sini. Mulai dari yang menjual makanan, sayur dan buah, hingga souvenir. Syarwani tak menjual kreasinya sendiri, ia dibantu oleh sang mertua. Semakin sepinya pasar terapung ini, pembelinya pun kebanyakan berasal dari daerah Kalimantan. Salah satunya adalah Hugh Herli, wisatawan asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Memiliki keunikan serta menyimpan nilai tradisi, menjadi daya tarik tersendiri miniatur ini. Saya baru pertama kali melihat. Kebetulan hari ini jalan-jalan pasar terapung. Begitu sampai di sini ada orang jualan miniatur jukung. Oh, ini antik menurut saya ya. Karena ada nilai antiknya, tradisionalnya. Tak hanya keunikannya yang menjadi magnet, membantu para perajin lokal agar dapat berkreasi serta terus berkembang juga menjadi keutamaan. Menjunjung nilai tradisi serta memoleskan kreativitas dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan budaya. Terbukti, kearifan lokal Nusantara juga mampu menghasilkan produk Indonesia yang membanggakan. Novita Sari, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET.